Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kyai Haji Muhammad Thohir SAG MM selaku Kasih Kapki Kemenang Kota Metro. Yang terhormat Ustadz Salahuddin Ali AMA selaku Mudir Rumah Quran Al-Jauhar Punggur. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Punggur atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Kapolsek Punggur atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Dan Ramil Koramil Punggur atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak KUA Kecamatan Punggur atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Nunggal Rejo atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Ketua PCM Punggur atau yang mewakilinya. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta jamaah hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, izinkanlah kami sebagai MC untuk mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, orang tua, keluarga, teman-teman, dan tentunya kepada para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan. Kami sebagai MC hari ini, Ferdinand Dwi Erlangga dan Rizky Rahman, akan memandu acara wisuda ini dengan penuh semangat dan kehangatan. Acara wisuda ini merupakan momen yang sangat istimewa bagi kita semua. Hari ini kita akan merayakan pencapaian luar biasa para wisudawan dan wisudawati dalam menyelesaikan hafalan mereka di Rumah Quran Al-Jauhar Punggur yang terhormat. Mari kita ikuti susunan acara wisuda ini yang akan kami bawakan. Berikut adalah susunan acara yang akan kita laksanakan. Pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran beserta syari tilawah yang akan dibawakan oleh teman kita Rena Anjaswana Putri dan Alifa Talita Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Falmughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah,
dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri sejenak. Memperingati Hari Pahlawan, kita akan menyanyikan Gugur Bunga. Betapa hatiku terkubur telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini yang setia dan berwira? Siapakah kini pahlawan hati membela bangsa sejati? Telah
jiwa sakti. Boleh duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya, sambutan oleh Mudir Rumah Quran Al-Jauhar Punggur kepada Ustadz Salahuddin Ali. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, beliau Al-Ustadz Yai Haji Muhammad Thohir SAG MM selaku Kasih Papki Kemenak Kota Metro dari Kota Bumi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah akan mengisi tausiah pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Punggur atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Punggur atau yang mewakilinya. Dan yang kami hormati Bapak Dan Ramil Koramil Punggur atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Nunggal Rejo atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Punggur atau yang mewakilinya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang tentunya satu persatu tidak mampu untuk saya sebutkan namanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari cerah dan penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita. Allah mengumpulkan kita dalam ikatan iman, dalam ikatan ketakwaan. Kita dengan berbeda suku bangsa, dengan berbeda bahasa, disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah kita semuanya bisa menghadiri salah satu undangan dari kami selaku pengurus Rumah Quran Al-Jauhar Punggur, yang mana dalam rangka mewisuda santriwan dan santriwan kami yang alhamdulillah masuk angkatan yang ketiga. Meskipun kami meluncing Rumah Quran ini mulai tahun 2019, karena kepentok dengan COVID, Bapak Ibu sekalian, akhirnya yang wisuda pun melempem, masih takut-takut gitu. Yang ngaji pun kadang ada, kadang tidak gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah pada hari ini untuk masuk ke angkatan yang ketiga. Tiada lain dan tiada bukan, Bapak Ibu sekalian, itu semuanya adalah bagian ikhtiar, bagian upaya kami di dalam rangka membumikan Al-Quranul Karim, khususnya adalah di desa kita tercinta, di Desa Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Terkhusus dan kemudian terumumnya adalah bagi negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Dengan membawa jargon apa yang sudah kami sematkan, dengan semangat Al-Quran, kita wujudkan generasi anak bangsa yang soleh, yang cerdas dan Qurani. Ini adalah jargon kita, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah
satu bentuk itikad kita, kebaikan yang akan kita tanamkan kepada anak-anak sehingga mereka menjadi anak-anak bangsa yang soleh dan solehah, anak-anak yang cerdas dan juga anak-anak yang Qur'ani, dibimbing dengan yang namanya nilai-nilai Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Dewan Asatidzah, kepada Dewan Guru, mewakili Ketua Panitia sekaligus sebagai Mudir Rumah Quran, kami ucapkan terima kasih banyak atas jerih payah, atas kesungguhan di dalam mendidik, membina, mentarbiyah, dan kemudian menjadi murabi dan murabiyah yang baik bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi antum semuanya. Dan juga kepada panitia secara umum, kepada Dewan Pengurus Harian dari Rumah Quran, kami ucapkan jazakumullah khairan, terutama juga adalah kepada para penasehat kami yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau-beliau semuanya. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di tempat kami. Mohon maaf sebesar-besarnya, hanya inilah yang mampu kita berikan, hanya inilah yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian, fasilitas yang apa adanya. Kemudian juga dengan hal-hal kekurangan yang lain, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mau memaafkan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala bentuk kekurangan-kekurangan kami. Ajakan saya pribadi kepada kita semuanya, mari senantiasa kita gaungkan nilai-nilai Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Siapapun yang belajar Al-Qur'an maupun yang mengajarkan dari nilai-nilai Al-Quran tadi, sehingga betul-betul Al-Quran akan ada di dalam dada kita, di dalam dada anak-anak kita. Bisa nanti kita saksikan bagaimana jerih payah anak-anak kita di dalam menghafal Al-Quran, di dalam menjadikan Al-Quran sebagai teman kehidupannya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang mendekap Al-Quran sampai ketiduran karena menghafal ayat demi ayat. Dan itu semuanya Bapak Ibu sekalian, ketahuilah pasti akan menjadi amal jariah bagi panjenengan sekalian, pasti akan menjadi pahala, dan mereka akan memakaikan baju kemuliaan di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Thohir lebih gamblangnya, lebih jelasnya. Kami hanya menyambut dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan dan astaghfiru minkum katsiran. Mohon maaf atas segala bentuk keterbatasan yang kami miliki. Ini adalah tentunya kekurangan-kekurangan dari kami. Mudah-mudahan ke depan insya Allah di wisuda-wisuda berikutnya kita akan bisa memberikan yang lebih baik, yang lebih elegan kepada tamu undangan semuanya. Barakallahu fikum. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Semoga kita selalu semangat dalam menimba ilmu agama dan selalu dekat dengan Al-Quran. Sambutan oleh Bapak Camat Kecamatan Punggur atau yang mewakili, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Salahuddin sebagai Ketua TPQ Al-Jauhar beserta Dewan Guru. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Thohir, tamu undangan dan para santri TPQ Al-Jauhar yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa menghadiri acara wisuda Tahfiz Quran TPA Al-Jauhar dengan keadaan sehat tanpa kurang ada sesuatu apapun. Saya di sini mewakili kepala kampung yang tidak bisa hadir, hanya bisa mengucapkan selamat kepada santri yang akan diwisuda, dan semoga TPQ Al-Jauhar ini bisa mewisuda santri-santri yang berikutnya. Jadi tidak akan putus dengan di rentang waktu, dan apa yang menjadi cita-cita sebagai Dewan Guru dan Pengurus Al-Jauhar bisa terwujud, yaitu dengan
Semangat Al-Quran, kita wujudkan generasi anak bangsa yang soleh, cerdas, dan Qurani. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Semoga bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Sambutan oleh Ketua Pemimpin Cabang Muhammadiyah Punggur atau yang mewakilinya, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad amma ba'du. Ustaz Salahuddin yang saya hormati, Kiai Haji Muhammad Thohir SAGMM yang saya hormati, Pak Bayan yang saya hormati, ibu-ibu, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, terutama santri, santriwan, santriwati yang saya hormati. Alhamdulillah bersyukur pagi ini kita bisa menghadiri wisudawan Rumah Quran Al-Jauhar Punggur ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak akan mendapat syafaatnya. Bapak Ibu, kami mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah karena beliau hari ini ada acara keluarga, akan menikahkan anaknya. Kita doakan agar beliau tetap sehat dan acaranya lancar. Amin ya rabbal alamin. Selaku wakil dari pimpinan cabang, tidak lain hanya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Quran yang telah mendidik dan membina para santriwan dan santriwati beserta ibu-ibunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena Al-Quran jadi teman kita, tidak main-main. Teman Quran itu tidak hanya di dunia, tetapi dengan Quran itu akan berteman kita dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan sebagai ranting terbaru, pimpinan cabang Muhammadiyah ini terus bergerak dan mengajak umat dalam rangka menuju kepada kebaikan dan berlandaskan kepada Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya juga pimpinan cabang mengucapkan terima kasih. Mungkin berharap Rumah Quran ini ke depan menjadi pondok. Tentu ketika pondok menyiapkan tempat mukim, tentu tempat mukim membutuhkan tanah. Maka saya himbau lingkungan Rumah Quran ini mudah-mudahan ada yang siap untuk mewakafkan tanahnya, diberikan Rumah Quran ini sehingga Ustadz Salahuddin bisa membuat rumah singgah sehingga santriwan santriwatinya tidak pulang, sehingga bisa menetap. Ini sebagai bagian kader kita untuk masa depan kita, dan itu cadangan kita yang akan selalu mengikuti kita nanti di alam barzakh sampai kepada alam akhirat. Itu harapan dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Terus Ustadz Salahuddin semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam berupaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pimpinan cabang Muhammadiyah hanya bisanya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu sambutan. Mohon dari Kiai Haji Muhammad Thohir untuk menyampaikan pesan nasihatnya kepada kita semua sehingga menjadikan bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Semoga bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Acara selanjutnya, acara yang kita nantikan bersama, yaitu prosesi wisuda santriwan dan santriwati di Rumah Quran Al-Jauhar Punggur Angkatan ketiga. Kepada rekan-rekan sekalian diharapkan untuk naik ke panggung. Wisudawan Juz 29 diberikan kepada Abdullah Mujahid Al-Abqari bin Salahuddin Ali.
Abdullah Azam Al-Abtari bin Salahuddin Ali. Wisudawan dan Wisudawati Juz 30 kepada Danis Hazik Muzaffar bin Herman. Ubay Umar Ibnu Qayyam Iskandar bin Dwi Iskandar. Faiza Sazia Salsabila binti Marcelo. Eliza Mutiara Alifi binti Dadang Subarna. Absus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ajaul a'ma. Wa ma yudarika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatafa'ahu dzikra amma man istaghna wa adahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha عنه تلهى كلا إنها تذكرة وما شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Baik, untuk tamu undangan boleh untuk memberikan pertanyaan kepada wisudawan dan wisudawati dari ayat Al-Quran Juz 29 dan Juz 30. Yang Juz 30, Juz 30.
wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara asma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya. Ayatnya keliru, ulangi. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Zakkaha. Luar biasa, tepuk tangan dulu yang di belakang, luar biasa. Nih, terusin. Wassama'i wattariq. Adraka mat-tariq an-najmu as-saqib ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min dafiq yarudu min baini sulbi wa tara'ib ala raj'i laqadir yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raja wal ardi dhatis sada innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Juz 29 ya. Juz 29 lanjutkan ayat 5 ayat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunna musbihin wa la yastasnun fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa'asbahat kasarim fatanadaw musbihin anigdu ala harsikum in kuntum salimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin wa qadaw ala hardin qadirin. Yakfikum, sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Linukhrij bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u banaha wa kanat abwaba wa suyyiratil jibalu wa kanat saraba. Cukup? Ada lagi? Baik. Boleh tepuk tangan para hadirin? Selanjutnya penyerahan mahkota kepada santriwan dan santriwati kita. Yang mahkota pertama akan diberikan kepada mudir kita Ustadz Solehuddin Ali.
sekalian untuk selalu dekat dengan Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran. Ini hanya mahkota sederhana Bapak Ibu. Kelak nanti di akhirat di surganya Allah kita akan dipakaikan mahkota kemuliaan wadu'u wadu'u syams, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahkota yang cahayanya sama dengan bagaimana teriknya matahari, menaungi setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi yang akan di surga. Mudah-mudahan para guru sehat walafiat dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian mahkota kedua diberikan kepada Ustaz, kepada Bapak Ustaz. Pemberian mahkota selanjutnya diberikan kepada Bapak Bayan, kepada Bapak Bayan. Pemberian mahkota selanjutnya diberikan kepada Pak Sarbani, kepada Bapak Sarbani. Pemberian mahkota yang selanjutnya diberikan kepada Umi Nur. Kepada Umi Nur dipersilakan. Untuk santriwan dan santriwati, silahkan cari orang tua kalian. Silahkan cari orang tua kalian. Turun, kemudian cari dan ketemu orang tua kalian. Ucapkan rasa terima kasih kalian kepada mereka yang telah mendukung kalian sampai saat ini. Kami ucapkan barakallahu fikum, selamat atas pencapaian prestasi yang membanggakan ini. Semoga menjadi motivasi bagi kebaikan bagi kita semua. Meningkat acara selanjutnya, sebelum kajian, kita dengarkan terlebih dahulu ceramah dan nasihat agama dari adik kita tercinta, Adinda Abid, yang akan berpidato di hadapan kita semua. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam sambil minum teh kotak. Yang menjawab salam kenapa
melimpah. Barokah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Santri-santrinya soleh-soleha. Dan semoga bisa jarakum keadaan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Sukabumi, jangan lupa main ke Taman Mini. Perkenalkan dai cilik ini, saya Abid, ganteng sekali. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maghfur, yang telah menciptakan tukang cukur, tukang bubur, tukang sayur, dan tukang gali kubur. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Allahumma selawat berserta salam kita curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, manhuk terang Arab, king abadakan kotorang Inggris. Siapa dia? Kotorang Indonesia. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, zaman semakin modern, dunia semakin maju, kehidupan pun semakin berubah. Apa yang terjadi? Kehidupan semakin pesat, persaingan semakin ketat, halal haram semua disikat. Beribadah terasa beratap tuli dengan akhirat. Ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi banyak yang bermaksiat kepada orang tua, tak lagi hormat. Masya Allah. Apa bu? Masya Allah. Kenapa demikian? Karena kurangnya ilmu agama. Oleh karena itu, judul tafsir Abid Birrul Walidain dalam surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana bil walidayhi. Al-ayah, yang artinya berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah sosok yang kita sayangi, kita hormati, apabila seorang ibu, karena berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, yang fardu alias kudu. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nguluku ya anna wastikai yamma, wastikai sawah, wastikai mobil mewah, ibune kota di tukang umba-umba karena membaca. Nauzubillah, kui jeneng anak kurang apa bu? Kurang hormat, kurang ajar, sampai bangun di rumah Irama pun ikut ngomong, sungguh terlalu. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahumma. Sebelum Abi tutup, kita dengarkan lagu dulu ya, musik. Hormati ibumu, jangan kau sakiti, karena ridhonya itu ridho ilahi. Jangan
Jangan bikin ibu susah, apalagi bikin kundah. Jangan pula berkata nanti ibu bisa marah. Terus, tapi kalau kita sayang, ibu kita pasti bilang ini rumah sawah uang untuk anakku tersayang. Mantap. Hormati ibumu, jangan kau sakiti, karena rizanya itu ridha ilahi. Gambar bandeng pakai sumpit. Abid ganteng men pamit. Akhir kalam idina siratal mustaqim. Ungdrum akola wala tangdrum akola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh ceramah yang sangat menggugah kesadaran kita semua agar kita bisa lebih serius belajar agama. Karena tidak disangka, anak kecil pun mampu memberikan nasihat agama yang luar biasa kepada kita. Adapun acara puncak, acara yang sangat kita nanti-nanti, inti tausiah, wejangan, serta nasihat yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Thohir SAG MM dari Kota Bumi. Kepada beliau waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sallallahu alaihi wasallam Rasul Nabil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kurati Bapak pimpinan Rumah Quran Al-Jauhar, Bapak Salahuddin Ali, perwakilan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Punggur, Bapak Bayan, Bapak Ibu para Ustadz Ustazah, Bapak Ibu wali santri, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya. Pagi menjelang siang hari ini kita dikumpulkan di tempat ini, Bapak Ibu, bukan satu kebetulan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini secara kebetulan. Semua kejadian yang ada di dunia ini 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan oleh Allah, kejadian ini sudah ditulis oleh Allah dalam satu kitab yang terpelihara yang bernama Lauhil Mahfuz. Makanya apa kata orang pandai, upaya manusia, usaha manusia pada dasarnya mendekati takdir. Bapak Ibu, kita datang ke sini mendekati takdir. Bapak Ibu yang telah, kalau bahasanya mondok ya Pak, yang telah apa, menitipkan di Rumah Quran Al-Jauhar ini sudah tepat. Kenapa? Bapak Ibu, anak-anakmu sedang mendekati takdir. Makanya hari ini Bapak Ibu luar biasa, bicara tentang Al-Quran merinding Bapak Ibu.
Hari ini terbukti secara ilmiah orang masuk Islam bukan karena perang. Karena apa? Kita diisukan Islam ini tersebar karena pedang. Di Peru itu ada namanya Gunung Pelangi, Pak. Itu di Al-Quran sudah ada 1400 tahun yang lalu, Pak. Pohon-pohon yang bertasbih diteliti oleh para ahli, benar, Pak. Ini luar biasa. Makanya pada saat kita memegang Al-Quran ini luar biasa. Kenapa? Bapak Ibu sedang mendekati takdir. Amin Allahumma. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita jadikan uswatun hasanah, suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pribadi, kita berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Insya Allah syafaatnya akan ada pada kita semua. Nasihat dengan takwa ditujukan kepada diri saya pribadi dan kita semua. Dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan dunia ini kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya ini kalau hadir wisuda tahfiz itu nggak tahan, Bu. Itu pasti meleleh, Bu air mata. Kenapa? Ini luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Yang ada di bawah kulit bumi ini minta sama Allah, minta dihadirkan apa? Dia mau sedekah, dia mau amal soleh. Saya pamer, saya punya anak 3, Pak. 2, 1 di UIN Raden Intan itu beasiswa, Pak. Kenapa? Alumni dari Waikanan Kasui, pondok pesantren. Ikut tes 30 juz, Pak. Dia lulus masuk di UIN, ngambil hukum keluarga Islam Fakultas Syariah. UKT-nya paling rendah di muka bumi, Bu. 400.000, Pak, 1 semester. Kata saya, nak, karena apa? Di dalam dirimu ada Al-Quran. Kenapa? Nggak usah ragu, Bapak Ibu. Ini ada pengalaman, Bapak Ibu. Saya punya kawan, Ibu ya. Ini kawan ini punya anak kembar. Yang kembaran ini nggak bisa ikut ujian. Yang ujian ini yang kembaran satunya. Itu dia cuma baca sebentar, besok dia ranking 1 kan 30 juz, Pak. Kenapa? Pada saat kita menguasai Al-Quran, ilmu-ilmu lain-lain itu akan dikuasai. Avesina, kau tahu orang barat, Pak, Ibnu Sina kata kita, itu hafiz Quran dulu baru jadi dokter. Targetnya apa? 30 juz. Kenapa Bapak Ibu? Sudah tepat Bapak Ibu menyekolahkan di tempat ini. Walaupun ini bukan formal, ini pendidikan non formal. Saya ngomong dengan Ustaz Salahuddin, tingkatkan. Kalau perlu didaftarkan, karena rumah RT Pak, rumah tahfiz Quran ini sedang moratorium. Pak, saya ini kasih pontren, Pak. Di Waikanan saya kasih pontren, di Kota Bumi saya kasih pontren, saya di Metro kasih pontren juga. Senang pimpinan nyuruh saja dikasih pontren. RT sedang moratorium. Makanya kalau betul kata Bapak dari PCM, tingkatkan statusmu jadi pondok pesantren, minimal yang mukim 15 orang itu aturannya. Kiainya ada, santrinya ada, tempatnya sudah ada, kitab yang diampu sudah ada. Kita tahasusnya apa? Tahfiz Quran. Nanti pelajaran ilmu kitab kuningnya juga disenggarkan supaya anak kita ini keren di Al-Qur'annya, fikihnya mantap. Jangan sampai Al-Qur'annya bagus, fikihnya nggak mantap. Nah, ini kadang-kadang wudhu aja, mungkin wajah aja yang dibasuh cuma di depan. Kadang saya lihat orang wudhu itu, saya ketawa, ya Allah, wudhunya begini, Pak, padahal begini. Ada kan yang wudhu pek-pek gitu ya, padahal harus Pak, ini wajah ini segini. Ibu kadang wudhu gitu ya, Bu ya, nyuci tangan begini-begini nggak? Ya kenapa? Nggak belajar ilmu fikih. Makanya Pak, bukan cuma jadi penghafal, jadi fikihnya juga diperbaiki. Kayaknya nggak diminum, Pak. Iya, ica-ica aja panitia nih. Ya Bu ya, terima kasih Pak. Bu ya, makanya Bu, kita sedang mendekati takdir. Makanya bersyukur kepada Allah, hari ini kita dikasih kesempatan sama Allah mendidik anak-anak kita, menitipkan di tempat ini, Pak. Masih dikasih kesempatan. Kenapa? Kita punya saudara, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya orang tua, mungkin kita punya apa? Punya ipar, sudah mendahului kita. Sementara kita hari ini masih dikasih kesempatan oleh Allah.
Mohon maaf Pak, gelar saya ini kan SAG Pak ya. Bapak saya itu 45 tahun jadi penggali kubur Pak di Bandar Lampung. Pak Solawudin, kalau bapak saya ini penggali kubur Pak di Bandar Lampung Kelenong itu Pak, di Imam Bonjol. Makanya anaknya gelarnya SAG Pak, sarjana alam gaib. 45 tahun Pak jadi penggali kubur. Manusia meninggal dengan cara apa itu bapak saya Pak yang menguburkannya. Saya pernah kebayang Pak, waktu kakek saya meninggal dunia, saya lihat Pak dikasih, pada saat mau dikafani kan dikasih jari ya, bahasa Inggrisnya jari itu Bu ya, kain itu ya Bu ya. Saya melihat beliau nih kakek saya nangis, ya Allah, saya bayangkan kalau ini adalah diri saya. Bu, ya Allah Bu, bapak saya meninggal dunia, saya nggak bisa mentalkin Bu. Saya masih ingat betul, baru sebulan saya pindah ke Kota Bumi, malam Rebo itu saya nginep tempat bapak di Bandar Lampung. Rabu pagi saya pamit Tat, balik lagi Kota Bumi, malam Kemis jam 1:30 dini hari bapak saya meninggal. Adik saya yang nunggu pun kalau kata orang kena sirep. Bapak saya itu meninggal nggak ditalkin. Saya juga nggak tahu apakah bapak saya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya sering ngisi ceramah selalu Bu. Ibu ini kebayang nggak, meninggal sudah mau mati, bapak ibu Naza udah dihala, udah di tenggorokan kita punya napas Bu, sudah mau meninggal dunia. Mana anak kita Bu yang kita sayangi? Kalau orang Lampung itu anak tua laki-laki motong kebo, motong sapi 7 hari 7 malam, mau nikahkan anaknya. Bu, tahun 90-an di Gang Bakti, tahu sentra keripik Gang PU, maaf Gang PU, itu ada orang tua punya anak 5, sukses semua Pak, jadi orang hebat. Tapi sebelum meninggal bapaknya ngomong, nak, kalau bapak nanti meninggal dunia nak, tolong bacakan bapak ayat-ayat suci Al-Quran. Pas bapaknya sudah mau meninggal, kumpul semua karena penghormatan 5-5-nya kumpul. Alhamdulillah 5-5-nya nggak bisa baca Al-Quran. Ini bukan zaman bukan zaman sekarang Pak, nggak ada 5-5-nya, nggak ada yang bisa baca Al-Quran Pak. Ngundang Dr. Haji Samsu Umar, yang di belakangnya Umar itu korek kalau di Bandar Lampung, Fadila Umar, Samsu Umar, Fatimah Umar, datang nangis. Bapaknya nggak tahu nangisnya itu bahagia atau kecewa Pak. Penghormatan terakhir Pak, anaknya nggak bisa ngaji hari ini Pak. Ya Allah, kalau kata saya dulu, mumpung masih kecil kita cekek aja Pak kalau nyusahin kita. Sangkingnya Bu, ibu yang banggakan anak saya begana begona. Kenapa? Anak sebagai hiasan. Nggak ada Bu, apalagi mau mentalkin bapaknya sudah mau meninggal bapak ibu. Kenapa? Anaknya nggak belajar agama, rugi. Coba kalau anaknya tidak ajarkan agama, hafiz Quran, bapaknya mau meninggal, enak Pak. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, itu pasti anaknya nangis Pak, netes air mata ke pipi bapaknya, ke pipi emaknya. Ya Allah, anak hamba ya Allah yang tua ya Allah, S1, S2, S3, S tuntung, STL, vokat saya kuliahkan ya Allah. Ini sedang mentalkin hamba ya Allah, sedang mentalkin hamba, berikan rahmatmu kepada hamba ya Allah. Bapaknya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, man kana fi akhiri kalimat la ilallah dakhalal jannah. Bu, enak punya anak ini. Insya Allah ini yang nangis tadi ini saya kebayangkan suatu ketika nanti Pak, di Afrika itu, maaf, yang agama Nasrani itu, di Afrika ada seorang anak nggak mau dibaptis, masih kecil bisa ngomong tuh, hari ini mengislamkan orang Afrika ribuan Bu, umur 3 tahun habis Quran Bu. Enak Bu, kenapa? Saya ngomong sama anak saya yang tua yang namanya Noval yang sekarang di UIN itu, nak, kalau takdir sampai kepada ayah, talkin ayah, nak, ayah banyak dosa, maksiat banyak, nak, kamu penghafal Al-Quran, kalau ada takdir kamu dengan saya. Bu, kalau ibunya ya Allah pakai bajunya kayak mak lampir ya Allah,
bapaknya nggak bisa ngaji, cuma nyari nafkah. Saya ini nyari nafkah sampai lupa ngaji, sampai lupa sholat. Bingung bapaknya, mau ninggal anaknya nggak bisa ngaji, bingung. Kumpul anaknya di Jogja, dari Palembang, dari Tanjung Karang ke Punggur, Pak, ojo mati dhisik Pak, ngucap Pak, ngucap, kata bapaknya. Cap, nyebut Pak, but, ngucap karo nyebut Pak, cabut mati. Man kana fi akhir kalimi la ilaha illallah dakhulal jannah. Tapi gak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kata psikolog Pak, pikiran sadar membimbing pikiran bawah sadar. Lu anak ibu lu ngapal Al-Quran terus, ya pikiran sadar membimbing pikiran bawah sadar. Saya kalau naik mobil tuh ya Pak, mau naik mobil jalan kaki zikir Pak, kalau datar mengucapkan alhamdulillah, zikirnya alhamdulillah. Kalau nanjak dikit zikirnya apa? Allah Akbar, qul subhanallah, berkali kalau la haula wala quwata illa billah, ketemu jembatan Allahumma ya Rabbi salim salim, ketemu masjid musala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ketemu pura gereja wihara la ilaha illallah 3 kali, la ma'budu illallah. Didawamkan Pak. Bapak kalau sudah pernah ke Mekah ke Madinah, ada markadan pasti ada Pak. Kalau datar alhamdulillah nanjak tinggi Allah Akbar, turun subhanallah nanti di markas. Saya doakan berangkat haji dan umrah semua, amin. Bu, luar biasa. Pikiran sadar membimbing pikiran bawah sadar. Pernah dengar enggak di pasar? Ibu ini kancing latah. Kadang dikagetin perkakas laki disebut-sebut. Kenapa? Kan bawah sadar, refleks itu pikiran bawah sadar, Pak. Ya Pak ya, makanya wajar kalau dia mengucapkan kalimat thayyibah mau meninggal. Kenapa? Dawamnya, zikirnya Bu, pagi petang mau tidur bangun tidur zikir, nanti membimbing pikiran bawah sadar ini. Kenapa? Meninggal dunia, mau meninggal itu nazak Pak, pikiran sadarnya sudah hilang. Adanya pikiran bawah. Kenapa bisa mengucapkan kalimat itu? Karena didawamkan terus. Sama dengan Al-Quran, anak kita ini umi-umi sendiri ngapa dia leres Pak. Bu, anak kita doakan itu tadi yang jadi apa, jadi ustadz ngalah-ngalahin saya itu. Nanti kalau gede Pak, kita nggak tahu loh Pak. Ya kan, walaupun mewek, ya Allah subhanallah nak, kamu udah kata-katanya sudah bagus. Ngeliat lagi emaknya apa, kelamaan marah anaknya. Bakat Pak, ini jangan main-main, tanya Pak Bayan, ngomong aja sebentar bener. Nggak mudah Pak Bu, berdiri di depan kita nggak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Kita hari ini Bu, pikiran sadar membimbing pikiran bawah sadar. Pak, lakukan terus, ngaji terus Bu, hafalan terus. Nah, sudah berapa? Target kamu sehari minimal 5 baris, nggak usah banyak-banyak dulu. Sehari 5 baris, ulang 7-8 kali terus sampai dihafal 5 baris. Sengaja kok ngapa? Saya uji anak-anak kita dengan surat Al-Assamsar, pasti nanti larinya ke surat apa? Sabihis, pasti. Ya Bu ya? Kan qad aflaha man tazakka itu asabihis, kalau qad aflaha man zakkaha baru asam. Itu kelirunya. Kadang-kadang penghafal pada saat dia ikut ujian itu diuji Pak, kalimat yang mirip. Wong kita kadang jadi imam juga kadang-kadang salah. Saking seriusnya Allah Akbar, udah benar fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla, salah. Itu kadang-kadang. Pak, makanya Pak, Bapak Ibu, ini laki-laki ini wajib jadi imam Pak. Cuman kalau nggak bisa jadi imam, jangan jangan sok-sokan. Ada yang salah Pak. Wallahu a'lam cerita ini Pak. Dulu kan setiap Ramadan ada apa Bu? Safari Ramadan itu pejabat ikut bareng-bareng. Ini ada pejabat nggak ikut safari Ramadan sendirian, pakai jubah, pakai sorban, datang ke kampung. Saya kata orang kampung ini pasti imam hebat. Pak, silakan jadi imam. Pak, saya nggak bisa, saya lubang soal, nggak pakai baju kayak gini kok, nggak percaya. Orang nggak percaya lah, rapi kan? Dipaksa-paksa saya nggak bisa jadi imam Pak, dipaksa. Nanti kalau salah gimana, terusin aja. Sholat raweh Pak, 16 hari ke atas biasanya dibaca Pak, inna anzalnahu, ya Pak ya. Karena apal mulut, antara apal enggak, dia jadi imam Pak. Kenapa? Imam nggak main-main, imam itu bukan jabatan. Wong saya jadi kalau ada hafiz, anak saya yang namanya Nobel ini kalau dia ada, saya nggak mau jadi imam Pak. Malu saya dengan anak saya 30 juz. Lupa Pak,
hati-hati, inna anzalnahu fi waladolin, amin, bareng-bareng kan. Suratnya inna anzalnahu kan 16 ke atas ibu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairil maghdubi alaihim waladolin, amin, 2 kali. Belok imamnya kan, saya nggak bisa jadi imam, kamu suruh jadi imam. Kadang-kadang hafal agak mirip-mirip Pak. Saya tahu persis tuh Pak, Dewan Juri MTQ itu Pak, nguji si penghafal Al-Quran itu ayat yang mirip. Tadi saya uji tadi, ya kan? Fa'alhamaha fujuraha qad aflahaman zakat. Ini kadang kita jadi imam qad aflahaman tazakat. Kadang-kadang surat A'la jadi asam, asam jadi A'la. Itu kadang-kadang kenapa? Blank Pak. Ini ada jin yang goda kita supaya kita lupa. Makanya hari ini Bapak Ibu sekali lagi kita ucapkan selamat yang sudah diwisuda hari ini. Kalau kata beliau, santrinya dari anak PAUD sampai orang dewasa. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita ngaji sampai mati. Kenapa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilallah. Dong saya tetap ngaji itu, saya buka dulu sebentar surat Asam tuh tentang apa, tentang diri kita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau kita mundur ke belakang tentang proses kejadian diri kita, mohon maaf, ini ada di Al-Quran Pak. Makanya dulu kita Bu pernah dikumpulkan Bapak Ibu di satu alam namanya alam ruh. Seluruh ruh di muka bumi ini yang bernyawa dikumpulkan di satu alam namanya alam ruh. Maka ditempelkan ruh ke dalam jasad manusia 4 bulan 10 hari, ada yang mengatakan 120 hari, ruh ditempelkan ke dalam jasad manusia. Manusia nggak boleh milih Bu, kita di rahim siapa. Saya kalau boleh milih nggak mau rahimnya Ibu Siti Aisyah, punya suami namanya Pak Surip. Pak Surip itu penggaliku, saya maunya apa, di rahimnya Ibu Tin Soeharto, lahir jadi anak, nggak boleh milih. Makanya apa? Pada saat Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita Bapak Ibu, Allah nanya dengan kita satu kalimat, alastu birabbikum, benarkah engkau Tuhanmu? Kata Allah. Kita jawab dengan satu kalimat, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau Tuhan kami menyaksikan. Dicatat Bapak Ibu, rizki kamu sekian miliar, sekian triliun, kemudian jodoh kamu sekian. Tahu nggak tak sekian? Lebih dari makanya di undang-undang perkah itu istri-istri. Jadi kalau istri-istri lebih dari satu. Ngapa poligami Bapak Ibu dibatasi 4 Pak? Karena dulu zaman dulu di Arab istrinya lebih dari 4. Ibu ya, lebih dari 4. Jodoh kamu ditentukan, kamu lahir di mana, meninggal di mana, cara kamu meninggal seperti apa. Oke, MOU Pak. Ada yang ngomong, ya Allah nggak usah panjang, ya Allah saya di dunia cukup 1 hari saja, ya Allah saya hidup di dunia apa, untuk menyenangkan kakek saya, menyenangkan nenek saya, menyenangkan bapak saya, menyenangkan ibu saya, lahir ke dunia ini Pak. Ya Allah sehat gagah Bapak Ibu sehari. Kalau kita ini gerot, kemungkinan umurnya 1000 tahun, ngences saja Bu. Banyak Bu, ya Allah. Kijamutnya tetangga, mungkin punya saudara Bapak Ibu udah bertahun-tahun Bu di tempat tidur, betul, jadi fitnah. Kalau nggak sabar keluarganya, anak-anaknya, istrinya atau suaminya menjadi fitnah. Bu lahir ke dunia ini ya Bu ya, alastu birabbikum, kata Allah nanya dengan sang jabang baik, benarkah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Kita menjawab dengan satu kalimat, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau Tuhan kami menyaksikan. Makanya apa kata Kanjeng Nabi, betul hadis Nabi, kullu mauludin yuladul al fitrah, tiap-tiap bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, sudah mengucapkan syahadat, tapi bukan 2 kalimat syahadat ya Bu ya. Itu dengan fitrah. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, maju, si bajingani, hi malingani, nggak ada di hadis yang 2 Bu. Makanya nggak ada jaminan, betul ya Pak ya, anaknya kiai, anaknya jadi kiai. Kalau kata orang apa, buah jatuh nggak jauh dari pohon. Tapi kita kepengen Bu, yang kita ini orang bodoh agama Bu, mohon maaf,
Kita ini pondok agama awam, kita kepengen anak kita nanti ngasih kita di yaumil akhir mahkota dari cahaya yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Saya ngomongkan setiap pasangan muda, anakmu habis Quran, kamu meninggal dunia insya Allah. Bu, ibu hamil bu ya, yang menghamili suami ibu, wahnan ala wahnin. Ngeliat istri hamil kasihan bu, laki-laki ini cuma bisa menghamili. Betul bu. Doa minta sama Allah anaknya jadi penghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Amin Allahumma. Makanya meninggal juga kita bagi Allah, kita punya warisan anak laki-laki perempuan penghafal Al-Quran. Amin Allahumma. Saya nggak ada yang ngelena habis Quran, itu target kamu yang di SMA Al-Quran Mahayati. Target harus 30 juz, sudah dapat 11 kelas 2, 30 juz harus selesai. Setelah itu mau kemana? Kalau kata beliau punya yayasan Malahayati, ke Eropa boleh, ke Timur Tengah boleh, jadi dokter 1,2 miliar beasiswa Pak. Mau akmil akpol kamu boleh. Kenapa? Setiap Sabtu itu Pak semi militer. Anak kita harus kuat, generasi Islam harus kuat. Dengan apa? Al-Quran. Jadi jangan sampai penghafal Al-Quran itu jadi nggak semangat. Kenapa? Ingat mau mati terus. Ayo ngapain lah, kerja, besok juga mau mati. Ibu ya, ikmali duniaka ka'annaka ta'isu abada. Kamu kejar dunia kamu seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau kamu ibadah seolah-olah engkau akan mati esok hari. Umar bin Khattab, Allah apa dia ngomong, ya Allah ini sholatku yang terakhir ya Allah. Kata Umar, terakhir Abu Lu'lu'ah. Subuh Pak, nancapkan belatinya pada saat sholat subuh. Ini sholat dia yang terakhir. Kalau kita ini kan enggak ya bu ya. Aduh ibu-ibu kasihan, kalau sholat maghrib Allah, waduh suami saya ini biasanya semur nih, tadi apa ikan asinnya belum diangkat. Aduh pusing bu, karena kadang-kadang kita mencari apa bu, mencari sesuatu yang hilang adanya pada waktu sholat. Yang ngomong saya itu saya ngalamin, kunci kemana ya pak. Ibu dimarah anaknya, sini kamu, kunci telepon mama di mana? Enggak tahu mah. Suaminya pulang tanya, enggak tahu mah. Allahu Akbar, tiba ya Allah di atas kulkas ketemu itu. Karena apa bapak ibu? Wawailul lil musallin. Kadang lalai, celaka. Kenapa? Karena orang sholat ini kadang-kadang ro'un itu ria. Yang kedua sahun. Makanya kita kepada yang ketiga, ro'un jangan dilakukan, sahun jangan dilakukan. Yang ketiga khosiun. Bu, halo bu, maghrib jangan masak. Kebiasaan itu biasa kalau orang kita bu ya, orang apa, orang Ogan, orang Lampung makan habis maghrib pak, masak ikan asin, wah enak bener, asin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti dulu, udah angkat, diangkat ikan asin, nggak ditaruh, nggak dimasukin tudung nasi. Suaminya nggak mau sholat ke masjid, ica-icanya kenapa? Mau buat keluarganya apa soleh, sholat suaminya Allahu Akbar, mapas. Ikan asin istri saya hilang, kenapa nggak dimasukin? Habis main kucing. Ya bu, kebiasaan itu kadang ganggu bener. Suaminya pinter bu Ustaz, waladhalin amin kan, kul huwallahu ahad Allahus samad, meow kabur kucingnya tuh bu. Rokat kedua waladhalin amin, meow, waduh kulhu salah, tadi sudah kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Suami kamu itu gara-gara masak ikan asin jadi nggak khusyuk sholatnya. Ya bu, mulai sekarang bapak ibu, bapaknya nyari harta yang halalan thayyiban. Amin Allahumma. Ibunya bu jaga, kalau anaknya mau jadi penghafal Al-Quran, ibunya ngaji. Ya bu, ibu mulai belajar Al-Quran bu ya, walaupun masih ikro, datang ke tempat tetangga, kan malu ketemu ustaz. Ini apa sih bacaannya gitu kan malu ada ustaz. Karena pengalaman pak, di rumah saya di Bandar Lampung tempat orang tua itu ada seorang nenek sudah umur hampir 60 tahun tuh
saya dikejar kalau mau sekolah itu di tengah kuburan Pak. Hir, kenapa? Ini apa bacaannya? Ya Allah Bu, saking sudah hampir 60 tahun Bu, baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia mau ngaji, ngejar saya sampai tengah kuburan itu Bu. Apa ini bacaan? Alhamdulillah baca Yasin, sudah pinter dia ngaji. Kenapa? Tidak ada istilah kita belajar itu istilahnya telat Bu ya. Lebih baik telat daripada tidak sama mari Bu, kita kepengen tempat ini didukung, tempat ini dukung Mas Salahuddin, nambah tanah, cari yang kepengen mewakafkan. Bu, kebetulan saya ini kasih pontren ngurusin TPK, ngurusin diniyah sama ngurusin pondok. Itu saya motivasi di Metro, di Lampung Utara, di Luai Kanan, cari tanah, siapa tahu ada alkhniyah yang luar biasa Bu ya, dermawan. Kalau ada tempat, cari yang mukim. Kalau di Metro itu ada Bapak Ibu, ada pondok yang barusan keluar ijobnya itu 30 santri Pak, tamat aliyah, tamat SMA, dia mondok. Jadi sudah nggak sekolah lagi, mondok. Target Bu 3 tahun 30 juz. Saya datang kemarin ke sana kemarin, alhamdulillah ijobnya sudah keluar Tat. Itu caranya. Ya kalau saya di Lampung Tengah, sampai saya bantu. Tat, ya, jadi ayo formalnya dibagusin supaya Pak secara legal formal bahwa yayasan jenengan ini terdaftar di negara. Makanya apa? Nanti pada saat terdaftar di negara, kita punya ijob, kita punya piagam, kita punya SK tentang TPQ, madin maupun pondok, maka urusannya insya Allah lancar. Ini alhamdulillah baru ketemu kemarin Pak, akad nikah tempat kawan. 3 tahun yang lalu ijobnya keluar. Kebetulan saya jadi kasih utara. Di saat katanya berapa santrimu? 100 lebih. Tak cium tangannya, saya salamin, saya peluk. Subhanallah. Gimana? Buat formal enggak? Khusus qori Pak, khusus penghafal dan qori-qoriah. Udah bener. Antum sudah, ini enggak usah yang lain-lain. Penghafal Al-Quran, semoga orang tua yang menitipkan anaknya di tempat ini diberikan rezeki yang barokah, amin. Halalan thayyiban, amin. Banyak, amin. Doanya banyak rezeki Bu ya. Jangan rezekinya murah ya Allah, dikasih sama Allah. Rezeki murah dikasih oncom, tempe, ya kan, bayam murah. Banyak barokah. Bisa naik haji ke tanah suci Mekah. Amin Allahumma. Makanya mari Bapak Ibu, kita hari ini hadir ke tempat ini menyaksikan sejarah ini Bapak Ibu. Yang 30 sampai 29 insya Allah, apalagi masih SD Pak. Makanya ditargetkan Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu ini sudah 30 juz, kalau ke Mesir Pak minimal 5 juz. Syarat ke Mesir, ke Kairo itu minimal 5 juz. Karena tahun yang lalu kita mengumpulkan para santri pondok pesantren itu ada sekitar 10 orang yang khusus Metro kerjasama dengan apa? Dengan kedutaan Mesir, langsung 10 Pak calon mahasiswa Kairo Mesir lulus Pak. Siapa? Dari pondok pesantren Pak. Itulah rata-rata al-muhsin itu yang menguasai, itu luar biasa. Kenapa? Istiqomah dalam beragama. Dan insya Allah ibu bapak yang ada yang habis Quran nggak usah takut Pak. Sekarang sekolah-sekolah dinas Pak, akmil akpol tuh ngambil Pak, mohon maaf, ngambil yang 30 juz Pak, itu diprioritaskan. Kalau dia mungkin nggak di mana, dia apa, di Bintal Pak. Di Bintal bisa jadi jenderal. Anak kita kepengen jadi polisi, kepengen jadi tentara, habis Quran, Allah mudahkan urusan dunia. Amin Allahumma. Tapi bukan cuma itu Pak, insya Allah ya Pak ya. Di awal ibu masuk ke sini dengan bismillah, di tengah-tengahnya la haula wala quwata illa billah, diakhiri dengan alhamdulillah. Tadi berapa orang? Mungkin sekitar 6 orang Pak ya Bu. Ini contoh jadi motivasi buat Bapak Ibu, wali santri, wali murid Bu. Mantapkan. Kalau anaknya pulang nak sudah berapa? Ibu walaupun nggak hafal Quran kan ada Al-Quran Bu. Ya udah, wal asri. Masa ibu nggak apa? Ya anaknya kan baru namanya PAUD ya Bu. Coba disimak Bu. Wah udah mantap. Nah ini permen. Ya Bu ya. Karena apa? Kita kepengen hidup kita ini berarti. Kalau kata Haidar Anwar, sekali berarti sudah itu mati. Buatlah hidup kita ini berarti, dan insya Allah kebahagiaan ada pada diri ibu bapak, anak-anakmu yang suatu ketika nanti ya Allah sampai pada takdirnya dia mentalkin kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga dengan Al-Quran, mukjizat Al-Quran luar biasa Bapak Ibu. Karena kalau para nabi dan rasul
punya mukjizat, setelah dia meninggal mukjizatnya hilang. Nabi Musa tongkatnya bisa belah laut karena apa? Bisa apa? Makan ular-ular kecil. Dukun-dukunnya Firaun, setelah dia meninggal hilang tongkatnya. Nabi Nuh hebat, dia sudah punya kapal, sudah selesai. Nabi Isa katanya bisa apa? Menghidupkan orang yang meninggal. Dia nggak ada, sudah selesai. Tapi Al-Quran Pak sampai hari ini Pak, saya sangat yakin Pak. Kenapa? Yang ada di dunia ini ada di Al-Quran. Orang-orang yang membantah Al-Quran Pak, dia masuk Islam. Nanti saya ceritakan tadi surat Yunus 92 Pak 98 itu menceritakan tentang mumi Fir'aun Pak. 1898 mumi Fir'aun baru diketemukan Pak. Ahli bedah Prancis, dokter pribadinya Raja Faisal Arab Saudi itu Pak, dia meneliti apa benar ini di depan saya adalah mumi Fir'aun Pak. Dia nggak percaya Pak. Kenapa? Di dalam Bible Fir'aun ditenggelamkan di laut, selesai. Di surat Yunus Pak digambarkan menjadi peringatan manusia seterusnya. Itu terjadi hari ini Pak. Dr. Maurice Busaili ini Pak masuk Islam Pak gara-gara bedah mumi Fir'aun. Hari ini Bapak Ibu ada dua laut yang nggak bertemu Pak ya, air laut dengan air tawar, betul Pak. Ini terjadi hari ini Pak, di TikTok ada, di Facebook, terbukti Pak orang masuk Islam karena Pak Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini mukjizat terbesar dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah menitipkan anak tempat ini, insya Allah Bu. Yang ibu susah, utangnya banyak, siapa tahu anaknya di sini Pak, wasilahnya dia jadi penghafal Al-Quran. Allah mudahkan orang tuanya bayar utang. Jangan ngomong lunas utang ya, besok kalau ketemu lunas amat saya mau ngutang kayak gitu Bu. Yakin Al-Quran mukjizat luar biasa. Kalau saya ceritakan luar biasa Bapak, keajaiban ditemukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita sholat Pak. Dokter neurologi dari Amerika Serikat, dokter perempuan itu masuk Islam gara apa? Meneliti kelakuan orang sholat. Halo Bu, gara-gara sujud. Ternyata sujud itu pekerjaan yang dilakukan oleh kita umat Muhammad. Ternyata pada saat sujud darah dan oksigen lari ke otak hanya bisa dilakukan adalah orang yang makanya sujudnya Bu jangan sebentar, agak lama dikit, apalagi ibu yang sedang hamil, sujud yang lama, rukuk yang lama, insya Allah lahir bayinya nggak sungsang. Ustaz kayak hamil aja, masih gitu jawabnya Bu. Alhamdulillah suaminya mau melahirkan, baca Pak Alam Nasroh, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus. Sampai orang yang nyantet ketakutan kalau yang disantet baca doa Nabi Yunus Pak. Itu dukun santet cerita, saya ini kalau nyantet orang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ketakutan Pak. Udah ngeliat jimatnya orang Bali? Halo Bu, udah pernah ngeliat jimatnya orang Bali? Orang Islam datang ke sana Bu, minta rajahnya orang Bali. Tahu tulisan apa rajahnya orang Bali Pak PCM? Tulisannya tuh kaf ha ya ain sot to sin mim. Mereka pakai huruf saja sudah hebat. Kita bukan huruf, kita ini ayat, kita ini juz, kita ini surat, kita ini 30 juz. Marah ini saya Pak. Mereka tuh huruf Pak, saya pernah buka to sin mim, huruf aja udah hebat. Kita bukan huruf Pak, kalimat, ayat, surat, juz. Saya mau ngomong sama orang yang jiwanya lemah. Maaf, sekaligus saya terapi. Ini perempuan yang lemah jiwanya. Nggak usah takut, sudah ada semua di Al-Quran mukjizat. Maaf Bu, nanti ibu keluar pas keluar TikTok, dukun santet itu memberikan kesaksian kalau yang disantet baca doa Nabi Yunus kewalahan. Kita kan nggak percaya dengan Al-Quran. Kenapa? Dari kecil sampai kita bisa bikin anak kecil, dari kecil sampai bisa bikin anak ya tahunya itu nggak ada makna Bu, nggak ada mukjizat Pak, nggak ada kehebatan. Ngapa Bapak Ibu orang Jepang itu nemukan air itu yang kita minum Pak?
Itu kalau dibacakan ayat suci Al-Quran luar biasa, heksagonal itu warna kuning emas. Pagi-pagi udah nyetel lagu cuki ceki cuki ceki cuk kicak kicak. Itu kalau maghrib pagi-pagi subuh itu kan nyetel musik kuat-kuat, tetangga sampai ya Allah sakit gigi tambah gak enak sakit, mau marah gak enak sama tetangga. Pak, jangan main-main Pak, air minum yang Bapak minum ini kalau sudah dibacakan kita ini luar biasa Pak, ayat Al-Quran itu luar biasa Pak. Makanya baca Fatihah yakin sembuh. Karena mukjizat Al-Quran luar biasa. Kalau saya ceritakan 7 hari 7 malam nggak selesai Bu. Tapi Bapak Ibu sudah ada di dadanya, di dada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jadi penghafal, doakan sampai 30 juz, diamalkan dia jadi ahli surga, orang tuanya juga ahli surga. Amin Allahumma. Ini Pak, kalau saya cerita nanti saya dukun. Orang nggak percaya Pak. Saya sangat yakin sekali Pak. Kenapa? Penelitian ini yang neliti bukan kita Pak, yang neliti malah orang luar. Orang luar mau Islam diteliti semuanya apa benar? Ini bertasbih, benar Pak, diteliti Pak, bertasbih. Yang ngomong 1400 tahun yang lalu, yang katanya Nabi Muhammad ini ummi, nggak bisa baca. Lah kok bisa keluar Pak 1400 tahun yang lalu itu ketemu hari ini. Makanya kalau Bapak Ibu ini nggak percaya dengan Al-Quran, ya Allah, Ibu doakan anak Bapak Ibu sekalian. Ibu di tempat ini doakan para asatidnya, ustadznya, ustazahnya mengajarkan anak-anak kita ini ikhlas. Amin Allahumma. Makanya mari Bapak Ibu sekali lagi, yuk sama-sama pertemuan kita hari ini. Ibu sudah tancapkan niat Ibu Bapak memondokkan, menyekolahkan di rumah Quran ini. Doakan Bu mereka yang ikhlas, Ibu yang ikhlas juga, nanti tempat ini akan bercahaya. Kenapa? Ada Al-Quran di dada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Al-Quran itu ada di dada diri kita semua. Mari kita sekalian sama-sama merenung Bapak Ibu. Kasihan di Bakon Rat itu ada anak SMA nggak bisa baca Al-Fatihah. Sini pelatih pembina pramuka Kak Tohir itu nggak bisa baca Al-Fatihah. Saya nggak kebayang Bu, anak sudah SMA nggak bisa baca Al-Fatihah Pak. Bapak Ibu sholat nggak usah baca yang lain Bapak Ibu, baca Fatihah aja, sholatnya sah. Ruku nggak baca apa-apa nggak apa-apa, tapi harus ruku. Sunahnya baca tasbih. Nggak bisa Pak, udah diem aja Ibu ya. Makanya ada istilah rukun kauli Pak ya. Makanya kalau takbiratul ihram nggak boleh diem Bapak. Saya lihat kadang-kadang saya nggak khusyuk jadi sombong. Nggak sah Pak, sholatnya nggak sah, bukan batal Pak. Takbiratul ihram itu rukun kauli, dibunyikan minimal didengar oleh diri kita sendiri. Baca Fatihah nggak bisa, yang lain nggak bisa, sholat itu nggak apa-apa. Fatihah, ruku nggak baca apa-apa sah, iktidal nggak baca apa-apa sah, sujud nggak usah baca apa-apa, yang penting dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah harus belajar. Ini kadang-kadang maaf imam kita Pak, maaf ya, karena sudah tua Fatihahnya nggak lurus Pak, sakit telinga kita Pak. Yang paham tajwidnya Ustaz sampai itu ahli Al-Quran, sampai jadi makmum karena masih muda. Yang jadi imam jenggotan putih pula ya Pak ya. Kita mau benerin ya Allah Pak, kadang huruf H-nya nggak kedengeran, H-nya di hati getarkan kalau Ustaz Abdul Somad ngomong. Dina jangan salah. Alhamdulillah salah. Al-Ha, ini kadang-kadang H jadi H, H jadi H, alif jadi Ain, Ain jadi alif. Alhamdulillahirabbil alamin, PD jadi imam. Betul Bu? Siratal ladzina an'amta alaihim, PD jadi imam. Saya kadang-kadang jadi iblis Pak, maaf ini, astagfirullah, istighfar Pak. Saya jadi iblis, kenapa? Ana khodikum minhu. Kalau gitu gua aja yang jadi imam Bu. Makanya anakmu jadi imam yang laki-laki, keren Bu. Wong mimpin doa jadi apa, penghantar khutbah aja bapak yang berbismillah, apalagi anak kita jadi khotib 30 juz Bu. Malaysia, Brunei itu 20 juta Pak jadi imam masjid Pak. Kalau bicara dunia
anak kita sudah bersih, ganteng, cantik, gitu ya. Kalau saya disebut ganteng tersinggung, karena ganteng itu gangguan telinga, budak berarti. Bu, lihat anakmu lagi itu, ya Allah lucu-lucu ya Bu ya. Waktu di rahim ibu tuh ngidam apa? Tanya sama istrimu itu ngidam apa? 2 lagi. Bu, ngidam apa? Ibu nggak hafal Al-Quran, tapi ibu itu apa? Bantu proses pendidikan yang di depan ini, insya Allah nyampe pahalanya, amin Allahumma. Makanya jangan pelit-pelit. Ini TPA tempat saya, ya Allah 15.000 sebulan, nunggak 6 bulan. Astagfirullah. Katanya mau masuk surga Pak, ya Allah Pak, kadang malu, lebihin Pak. Dia nggak mau minta Pak, tapi apa lebihin. Daripada ibu aneh-aneh, saya udah masukkan ke sini Tat, ini ada semen Tat 10 sak, tambah dulu malu Tat belakang itu. Tat, ini ada duit 1 juta Pak, ganti dulu itu toilet itu udah jebol gak karo-karo. Namanya anak-anak bongkar budak dulu. Aduh. Bu, kenapa kalau ibu meninggal dunia, harta ibu, ya Bu ya, sama suaminya, dia nikah lah lagi, kapok mau kapan? Kasih Bu. Ya, sebelum saya tutup Bapak Ibu, ini sedekah nih ajaib Pak. Itu mobil itu sudah umurnya sudah 11 tahun Pak. Pernah suatu ketika saya mau ke Bandar Lampung, lampu kanan depan itu mati Pak. Malam itu saya bukan ini Pak, saya nggak bisa mobil, nggak tahu. Sore itu Pak saya dandan Pak di depan pom bensin. Di depan itu ada orang lagi ngobrol dengan kawan saya, kebetulan Intel Polres Waikanan. Saya pikir kawannya. Mau kemana Pak? Saya mau ke Natar. Ah bareng saya mau ke Natar juga, bareng. Biar ada kawan Pak. Nggak lama kawan saya datang. Ini saya ceritakan, orangnya kupingnya lagi bunyi nging-nging yang cerita ini, tukang sampah Pak di Waikanan. Jadi dia datang, itu apa? Apa Mas? Ini Tat, saya beli susu sama Sprite, nggak usah. Berapa? 10.000, tak kasih 10.000 Pak. Demi Allah Pak. Nggak ceritakan udah ratusan kali. Sudah itu saya ajalah orang ini naik mobil saya. Pas saya pergi dari situ, karena nggak bisa dandan lampu ke bengkel sebelah sana. Ini kawan saya nanya, itu Pak Ustadz Thohir kenal nggak sama orang itu? Intel ngomong, karena saya nggak tahu ke kawannya, dikejar saya Pak. Sama kawan saya tukang sampah bawa mobil, karena beli telepon itu Ustadz Thohir tanya dulu tuh kenal nggak sama orang itu. Sampai bengkel Bapak Ibu, lampu nggak jadi, sama tukang bengkel saya sudah keluar. Kenapa? Kata yang saya barengin, Mas jangan cerita-cerita Mas, saya ini Intel Kopassus. Wow kata saya. Saya mikir karena saya ini kan jaga raya, udah pas sampai kenal nggak? Kenal. Telepon lagi, dipalangin mobil tuh di bengkel. Akhirnya pas saya diculik sama yang tukang bengkel, Mas beli alat dulu. Sampai dulu tanya, saya tanya beneran, kenal nggak dengan itu? Enggak Pak, selamat kamu. Kamu tahu nggak orang yang kamu bawa itu? Itu modus Pak. Itu modus. Tadi sore bertiga itu Pak, modus tinggal dia itu. Saya kebayang. Ini asbab 10.000 Pak. Ini demi Allah saya cerita, nggak zaman Nabi, zaman Rasul, saya ngalamin dulu. Itu gara-gara duit 10.000, mobil saya nggak jadi. Saya nginep di tempat kawan saya tukang sampah. Saya lihat rumahnya, Masya Allah sampah Bu. Bangunan pramuka, di hutan aja bisa tidur. Saya dikasih tikar yang jelek itu. Pak, kalau mobil itu jadi, saya berangkat ke Natar Pak. Apa kata yang tadi? Mas, boleh nggak kawan saya nebeng? Oh boleh. Kawan yo nebeng di belakang Pak, ngejerit saya mati, Avanza saya diambil orang. Tahu Pak Bu? 10.000 demi Allah ini saya ceritakan. Aku yakin. Gara-gara saya gratis apa Pak? Susu Sprite. Demi Allah, ini saya ceritakan di mimbar ini. Mohon maaf, makanya nggak usah ragu Bu. Pondok ini Bismillah. Tempat ini besarkan Bu, Insya Allah. Sodakoh jari Ibu nyampe sampai Bapak Ibu meninggal dunia. Amin Allahumma. Mumpung Bapak Ibu, daripada apa Bu? Kalau bahasa orang Ogan itu cuma jadi tai, tahu tai nggak? Kan pacuan terus nguntal terus. Pak, sampaikan ke sini kalau kayak wah ini kurang bagus nih chatnya. Ya udah, satu orang harga 1 juta,
nggak usah upah Ustadz Solahuddin yang ngecek. Supaya apa? Dilihat cantik. Kenapa? Orang yang di bawah kulit bumi, saya ceritakan Pak, kepengen ya Allah kembalikan hamba ya Allah ke dunia ini saja ya Allah, sehari sesaat ya Allah, niscaya aku akan beramal soleh, niscaya aku akan sedekah, niscaya aku akan kawin lagi. Ngapain sehari? Nggak dia pikirin. Kenapa Bu? Di bawah kulit bumi tahu manfaat sedekah. Ada satu cerita Bapak itu gara-gara apa? Ngambil sendok, kawannya yang jatuh, diambil sendoknya dikasihkan Pak, dinampakkan kebaikannya, pingsan Pak. Cuman ngambil sendok, kawannya jatuh, dinampakkan kebaikan, langsung pingsan. Jadi hari ini Bapak Ibu, selain kita jadi penghafal Al-Quran, sedekahnya jangan putus. Karena kalau sudah di yaumil akhir, kita sudah di bawah kulit bumi, sudah nggak bisa lagi. Makanya apa? Saya kalau ngasih duit, saya mau sedekah, ya Allah sedekah saya untuk bapak saya almarhum 5.000, yang 5.000 untuk ibu saya masih ada. Jadi saya niatkan begitu Bu, saya sedekah 50.000 tak bagi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Sampaikah? Insya Allah sampai. Kenapa? Doa anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Memang nggak boleh lebih, jam 11 Ibu masih bisa pulang kalau nanti dikasih makan. Kalau dikasih anak kos ngomongnya makan terus, kalau dikasih nasinya masih panas. Kalau sampai jam 12 dingin, udah gak enak ya Bu ya. Niatkan ikhlas ya Bu, datang kemari Bu, datang kemari niat kita taklim, Allah akan berikan kita sakinah. Amin Allahumma. Ketenangan jiwa, nggak bicara politik. Walaupun ini tahun politik, saya bukan, mohon maaf, saya bukan tim sukses, saya nggak bicara politik. Diberikan sakinah, amin Allahumma. Yang kedua, dicuci rahmat. Kalau ada bala Bu, ini bala ini diangkatkan, ada pengajian. Kalau ada rahmat disegerakan, amin Allahumma. Nama-nama kita dibanggakan di majlis para malaikat. Fulan bin Fulan sedang taklim, kita hadir Bu. Langkah pertama menggugurkan dosa kita, langkah kedua mengangkat derajat kita di sisi Allah, amin Allahumma. Semakin banyak langkah digugurkan dosa, semakin banyak langkah diangkat derajat di sisi Allah. Dan para malaikat berdoa dengan kita. Apa Bapak Ibu doanya? Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampunilah dosa-dosa yang lagi taklim ya Allah, kasih sayangilah mereka ya Allah, amin Allahumma amin. Setelah pulang dari sini, yang punya hutang-hutangnya lunas, amin Allahumma. Mungkin keluarganya dalam keadaan sakit, wasilah ngaji, keluarganya disembuhkan oleh Allah SWT, amin Allahumma amin. Jangan didoakan nanti suaminya nikah lagi, jangan ya Bu ya. Insya Allah bermanfaat. Semoga kita berdoa untuk anak-anak kita Bu, yang sekarang sedang melaksanakan pendidikan di tempat ini, yang sudah 30 juz 30, 29, nanti dilanjutkan 28, nanti Al-Baqarah dan seterusnya. Doakan selalu, doakan. Nah, mau ngaji, coba cium dulu pipinya, doakan ya Allah, baca surat Al-Nasrah Bu, jidat anakmu itu dicium ya, ditiup, insya Allah. Mau tidur seperti itu, yang masih PAUD tidur, ibu punya HP Bu, murotal Bu, minimal juz 30, insya Allah anak kita, mohon maaf, anak kita tidur jasadnya tapi ruhnya nggak tidur. Halo, anak kita tidur tapi ruhnya nggak tidur Pak, jiwanya nggak tidur. Kawan saya cerita, kenapa? Tat, saya berantem sama istri saya karena ngelihat anaknya sudah besok pagi dipeluk, Mama, Umi jangan berantem lagi ya, kaget. Saya cerita ini, dia cerita dengan setan, iya jangan Bu. Kenapa? Ruh jiwa anak kita nggak tidur, jasadnya yang tidur. Setelkan murotal, insya Allah anak kita wasilah dari PAUD, mungkin dari umur 3 tahun ke atas dia bisa baca, anak kita jadi penghafal Al-Quran, amin Allahumma amin. Itu saja, terima kasih. Sudah alarm sudah bunyi pas jam 11, lebih kurang saya mohon maaf, silahkan disimpulkan sendiri. Beruntung orang yang menyampaikannya, beruntung pula orang yang mendengarkannya. Yang lebih beruntung adalah yang mau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dibimbing atas hidayah SWT, senantiasa berjalan di jalan yang lurus. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan dilaporkan pada Pak Polisi.
Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.